kami dari kelompok Nasi Huy akan Woi. Kasih huy. mempresentasikan project Pocket Library adalah sebuah website perpustakaan online. Anggota kelompoknya di sini adalah saya sendiri, Safi Kalbana, lalu ada Pratama Andana Desta, ada Raya Askaya Putra Dista, ada Ahmad Alfariziah Rahab, Muhammad Ali Fikri, Riza Surya Pratama, dan David Sekar Arlino Utama. Oke. Kita akan mulai dari membacakan dokumen software requirement sistemnya. Membangun aplikasi web perpustakaan digital dari visi hingga implementasi agile. Latar belakang, mengapa perpustakaan digital? Perpustakaan tradisional menghadapi tantangan, akses fisik terbatas, proses yang manual, dan katalog yang usang. Permintaan yang terus meningkat akan akses digital ke buku kapan saja, di mana saja. Pocket Library bertujuan untuk memodernisasi layanan perpustakaan dengan platform web yang mudah digunakan. Tujuan pengembangan, aplikasi web intuitif, menciptakan aplikasi web responsif untuk mencari, meminjam, dan mengelola materi perpustakaan. Manajemen akun pengguna, memungkinkan manajemen akun pengguna yang mulus dan pembaruan ketersediaan secara real-time. Dukungan pustakawan, mendukung pustakawan dengan alat back-end yang efisien untuk pengelolaan katalog dan pinjaman. Sistem yang scalable, menyediakan sistem yang scalable dan mudah dipelihara yang dapat disesuaikan untuk kebutuhan masa depan. Target audiensnya ada pengguna perpustakaan seperti mahasiswa, peneliti, dan pembaca biasa yang mencari akses mudah ke sumber daya. Pustakawan dan staf, mengelola inventaris, pinjaman, dan akun pengguna secara efisien. Administrator perpustakaan, memantau penggunaan, membuat laporan, dan merencanakan akuisisi. Ruang lingkup pengembangan, fitur pengguna, pencarian katalog, pemesanan buku, peminjaman, perpanjangan, dan manajemen akun. Fitur staff, pembaruan inventaris, pelacakan pinjaman, manajemen denda. Integrasi dengan database perpustakaan yang ada dan sistem autentikasi. Desain ramah seluler untuk akses di perangkat apapun. Untuk metode pengembangannya, di sini kita menggunakan Agile. Agile adalah pendekatan dalam manajemen proyek dan pengembangan perangkat lunak yang mengedepankan kecepatan, kelincahan, kolaborasi, dan adaptasi terhadap perubahan, bukan hanya mengikuti rencana yang kaku. Mengapa Agile? Fleksibilitas dan kolaborasi, umpan balik iteratif. Agile memungkinkan pengembangan iteratif dengan siklus umpan balik yang sering, adaptasi cepat, beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan persyaratan dan kebutuhan pengguna. Kerja tim lintas fungsi, mendorong kerja tim lintas fungsi antara pengembang, pustakawan, dan pengguna. Peningkatan berkelanjutan, berfokus pada penyampaian perangkat lunak yang berfungsi sejak dini dan terus meningkat. Komponen Agile utama dalam pengembangan kami ada sprint, siklus 2 minggu yang menghasilkan fitur incremental, daily stand-ups, rapat tim singkat untuk menyelaraskan kemajuan dan mengatasi hambatan, backlog grooming, memprioritaskan fitur berdasarkan nilai pengguna dan umpan balik, sprint reviews and retrospective, demo dan refleksi untuk meningkatkan siklus berikutnya. User stories, persyaratan yang jelas dan berpusat pada pengguna yang memandu pengembangan. Proses pengembangan, penelitian pengguna user stories, dimulai dengan penelitian pengguna dan mendefinisikan user stories secara kolaboratif. Perencanaan sprint awal, merencanakan sprint yang berfokus pada pencarian katalog inti dan pendaftaran pengguna. Pengiriman MVP, mengirimkan produk minimal yang dapat berfungsi lebih awal untuk pengujian oleh pustakawan dan pengguna. Integrasi umpan balik berkelanjutan, menggabungkan umpan balik secara terus-menerus untuk menyempurnakan UI dan menambahkan fitur lanjutan. Komunikasi terbuka, mempertahankan saluran komunikasi terbuka untuk resolusi masalah yang cepat. Alat yang mendukung alur kerja Agile kami, di sini kami pakai GitHub untuk kontrol versi dan tinjauan kode, dan juga menggunakan Figma sebagai desain UI UX dan prototype. Simpulannya, Agile menghidupkan Pocket Library kami. Metodologi Agile memastikan perjalanan pengembangan yang berpusat pada pengguna dan adaptif, menghasilkan aplikasi web yang kuat dan scalable yang memenuhi beragam kebutuhan perpustakaan. Iterasi berkelanjutan akan terus meningkatkan pengalaman pengguna dan fungsionalitas. Bersama-sama kami mengubah akses perpustakaan satu sprint pada satu waktu.
Selanjutnya akan diteruskan oleh Raya dan Alfarizi yang akan membacakan alur diagram. Di sini saya akan menjelaskan tentang diagram activity. Nah, di sini user akan register dulu. Setelah dari register, sistem akan menyimpan data dari user itu, lalu kembali lagi ke login. Dilakukan validasi melalui percabangan. Kalau akunnya tidak ada, dia kembali lagi ke login. Kalau ada, dia akan langsung ke dashboard. Setelah dashboard, user bisa melihat buku, lalu bisa merequest peminjaman. Nah, dari request peminjaman akan ke petugas. Kalau sudah dilakukan interaksi akan melalui percabangan lagi. Di sini kalau berhasil berarti berhasil meminjam, kalau tidak diakses berarti gagal meminjam. Nah, setelah berhasil dipinjam, user akan melakukan pengembalian buku. Pengembalian buku akan dilakukan oleh petugas perpustakaan. Setelah itu akan melalui percabangan lagi di sistem. Kalau misal ditolak, dia akan kembali lagi ke pengembalian buku dan kalau berhasil dia akan berhasil. Nah, di sini ada use case-nya. Di sini user itu bisa login, history buku, register, logout, melihat buku include dengan request peminjaman, request pengembalian include dengan review buku. Sini admin bisa login logout, manage data kategori, manage data buku, manage data user, dan generate laporan. Tugas bisa validasi peminjaman, validasi pengembalian, dan generate laporan. Terima kasih. Oke, saya Ahmad Alfarizi Harahap. Saya akan menjelaskan kelas diagram. Untuk kelas pertama ada user, atributnya terdiri dari ID user, username, password, role, email, nama lengkap, dan alamat. Untuk metode yang digunakan itu login untuk proses masuk ke dalam website, register jika belum punya akun, view loan history untuk menampilkan riwayat peminjaman, add to collection untuk menambah buku ke koleksi. Yang kedua ada class book, atributnya ada ID book, title, author, publisher, dan publisher year. Metode yang digunakan itu get details untuk menampilkan detail buku, check available untuk mengecek apakah buku tersedia. Yang ketiga ada kelas loan, ID loan, tanggal peminjaman, tanggal pengembalian, dan status peminjaman. Metode yang digunakan adalah create loan untuk membuat peminjaman, complete return untuk mengembalikan buku, is overdue untuk cek apakah kita tepat gak nih balikin bukunya. Yang keempat ada kelas kategori, atributnya ada ID kategori dan kategori name. Metode yang digunakan hanya get book by kategori untuk mengambil list buku sesuai kategori. Yang kelima ada kelas book kategori, atributnya ID book kategori, ID book, dan ID kategori. Dia nggak punya metode. Yang keenam kelas collection, atributnya hanya ID collection. Metode yang digunakan ada add book, memasukkan buku ke koleksi, remove book, untuk menghapus buku dari koleksi. Yang ketujuh ada kelas review. Atributnya ada ID review, rating. Metode yang digunakan submit review untuk mengirim review, edit review untuk mengedit review. Di sini ada diagram IRD. Isi diagram IRD-nya itu ada tabel user, tabel kategori, tabel buku kategori, tabel loan, collection, review, dan books. Untuk tabel user isinya tuh ada ID user, username, password, email, dan lama. Tabel books isinya ada ID buku, title, author, publisher year. Lalu tabel kategori. Diisi tabel kategori itu ada ID kategori sama kategori name. Untuk tabel book kategorinya tuh ID book kategori dan ID book serta ID book kategori. Collection-nya itu ID collection, ID user, ID book. Di tabel loan isinya ID loan, ID user, ID book, tanggal peminjaman, pengembalian, dan status peminjaman.
Di tabel review ada ID user, serta ID book, review, dan rating. Sekian dari saya. Oke, selanjutnya akan ada penjelasan Figma dari Ali, Riza, dan juga Dapin. Silakan. Ya, untuk desain Figma-nya sendiri, dari awal saya akan menjelaskan dari bagian user. Nah, untuk user sendiri, di sini ada landing page, yaitu halaman utama, yang terdiri dari eh, tombol masuk, daftar, mulai membaca. Nah, di sini ada kategori untuk apakah sudah punya akun atau belum. Di sini ada statistik, koleksi buku, anggota aktif, buku pinjam, ada buku populer, yang dimana banyak user yang menyukai atau sering melihat buku tersebut. Nah, di sini bisa melihat semua buku untuk melihat-lihat buku apa yang user akan membaca. Dan di sini ada tombol untuk menjadi anggota. Lalu selanjutnya di sini ada katalog. Katalog sendiri terdiri dari katalog buku, riwayat, kesukaan, dan ulasan. Nah, katalog buku ini, katalog buku sendiri itu merupakan kumpulan dari buku-buku yang sudah diterbitkan oleh penulis. Lalu di sini ada riwayat. Nah, riwayat ini untuk si user jika sudah membaca buku apa saja yang dia baca gitu. Dan di sini juga ada bisa melihat statusnya. Di sini juga bisa melihat kapan dia meminjam, kapan dia jatuh tempo, dan kapan untuk dikembalikan. Di sini ada favorit. Nah, di favorit ini sendiri kumpulan buku-buku yang disukai oleh si user itu sendiri. Di sini juga bisa menghapus favorit jika memang sudah tidak menyukainya. Dan ini ya halaman untuk login dan register. Nah, untuk selanjutnya akan saya alihkan kepada Surya. Kali ini saya akan menjelaskan bagian admin. Di dashboard ini ada tren peminjaman. Di sini bisa melihat statistiknya. Terus bawah lagi. Nah, di sini ada ini ada pertumbuhan user. Pertumbuhan user sini bisa dilihat, bisa melihat statistiknya. Terus di sini ada top buku yang paling banyak dipinjam. Terus di bawahnya itu ada yang top user yang paling sering minjem. Terus di bawahnya lagi. Bagian peminjaman. Nah, di bagian peminjaman ini ada daftar peminjaman. Ini ada nama peminjam, ada buku, ada tanggal peminjam, ada jatuh tempo, ada status, ada denda, sama ada aksi. Nah, di sini bisa dilihat nama peminjamnya siapa, bukunya apa, tanggal peminjam, jatuh tempo, terusnya misal lagi dipinjam atau sudah dikembalikan. Terus yang buku. Di sini ada manajemen buku. Di sini ada cover, ada
judul, ada penulis, ada kategori, sama ada aksi. Di sini ini bisa menambah manajemen buku, ya, bisa nambah cover, judul, penulis, kategori. Lanjut, terus kategori. Nah, di sini ada manajemen kategori, bisa ngatur nama-nama kategorinya, misal fiksi ilmiah dan misteri. Lanjut, terus ya. Nah, di sini ada manajemen user, ada username, ada nama lengkap, ada email, terus ada rootnya. Ini saya melihat rootnya ini admin atau user. Ada aksinya juga, bisa hapus, bisa edit. Lanjut, terus di review dulu ya, review. Nah, di review yang dilaporkan ini ada tabel yaitu isinya buku, reviewer, review, alasan, pelapor, tanggal, sama aksi. Terus lanjut, laporan. Ini ada generated laporan, buat dan unduh laporan untuk analisa dari perpustakaan yang mendalam. Ini ada laporan peminjaman, ada data peminjaman dan pengembalian. Ini bisa diunduh yang harian, yang bulanan, atau yang tahunan. Ada laporan buku, ada statistik dan data buku, kayak inventory buku, buku populer, dan statistik kategori. Terus ada laporan denda, data denda keterlambatan, denda bulanan, keterlambatan, kerusakan, dan kehilangan. Oke, itu saja. Akan dilanjutkan. 1, 2, 3. Nah, jadi di sini ada halaman petugasnya. Ini halaman utama petugasnya. Di sini ada kategori buku yang kebanyakan yang didistribusi. Ini. Ya, di sini ada kebanyakan aktivitasnya. Bisa dilihat dari grafik di sini. Di sini ituan validasi buku. Bisa dilihat juga statusnya sama ininya. Nah ya, terima kasih. Selanjutnya akan ada pendemoan websitenya oleh Pratama dan juga saya. Dimulai dari Tama, silakan. Oke, pertama-tama di sini tuh ketika user ngeklik link URL dari Google, misal website ini berhasil buat di hosting, itu bakal yang ada namanya tuh landing page. Di sini tuh kayak buat ngejelasin buku-buku yang ada di website tersebut. Untuk melihat bukunya itu langsung dia nge-root ke halaman register untuk mendaftar menjadi anggota di Pocket Library. Kalau di sini kita udah ada seedernya, kita akan langsung login aja ke halaman admin. Nah, oke, di halaman admin ini tuh di sini tuh ada beberapa page. Di sini ada dashboard, peminjaman, buku, kategori, user, review, reports, dan laporan. Nah, dashboard ini tuh melihat statistik kayak
kayak gini deh, kayak tren peminjaman, distribusi kategori buku, aktivitas harian, pertumbuhan user, sama top 10 buku paling banyak dipinjam. Pokoknya kayak statistik dashboard admin pada umumnya lah ya. Di sini tuh ada yang namanya tuh peminjaman. Jadi kayak ini kan kita membuat website tuh untuk manage perpustakaan ya. Di sini tuh kayak user buat meminjam tuh harus divalidasi dulu sama adminnya untuk ngelihat kayak dia minjem buku apa biar ke data aja sih. Sama di buku ini untuk admin nambahin buku kayak misal perpustakaan dapat buku baru itu tinggal di-create di sini. Sama kategori itu kategori bukunya yang buat ya mengkategorikan buku tersebut lah. Ini untuk halaman user itu user-user yang udah register itu masuk di sini semua. Review report. Ini tuh untuk ketika user mendapatkan buku itu dia kayak misal bukunya rusak, bukunya apa, ini dia nge-review di sini kayak report. Oh ya, di sini tuh kita ada page review report sama. Jadi kayak user itu bisa komen, misal komenan gua kurang enak di user lain, itu bisa dilaporin ke admin biar kayak di-banned atau dikelola oleh admin gitu. Nah, kalau buat generate laporan itu kayak buat ngegenerate laporannya ke PDF kayak gitu. Langsung aja sih masuk ke CRUD-nya ya. Coba gue bakal lempar ke Syafiq aja. Oke. Create buku aja, Dam. Di sini saya bakal ngejelasin untuk nge-CRUD bukunya tuh. Di sini kita judul buku kita kasih tes. Penulisnya penerbitnya. Ini milik kategori kebetulan kita ngebuat tuh eh, bisa lebih dari satu buat kayak ada beberapa buku tuh yang kategorinya tuh nggak cuma satu itu kayak harus ada dua, harus ada tiga. Itu juga memudahkan user buat nyari buku yang kayak misal ini kayak dia nyari buku Indonesia terus yang fantasi itu biar lebih gampang aja nyari. Deskripsi kita kasih tes. Ini kita simpan bukunya. Ya, masuk ya. Sama kalau kita edit, misal ini buku. Coba ya. Sama di sini tuh dihapus tuh ada function kayak handler buat alertnya itu masih ada error. Jadi kayak ini buku berhasil dihapus, terus habis itu dia muncul terjadi kesalahan pas saat hapus buku. Itu sebenarnya bukan error dari BE-nya itu kayak harus di refresh page-nya biar hilang bukunya. Jadi kayak tinggal nambahin function buat kalau buku berhasil dihapus itu langsung refresh aja. Jadi sebenarnya kenapa error tadi itu bisa muncul karena sebenarnya page-nya tuh mau ngambil ID buku itu, cuma karena sebenarnya udah kapus, udah bisa kapus, cuma karena si page-nya itu belum ke refresh jadi datanya itu belum update itulah. Ya, benar. Oke, lanjut Jadi ya intinya kita. kenapa terjadi kesalahan saat menghapus itu karena ID bukunya tuh udah nggak ada. Jadi kayak gitu. Sama di kategori, ini buat nambahin kategori. Kayak misal kita kategorinya, ini kategori. Simpan kategori.
Nah, ini harusnya kayak gini. Kayak otomatis nge-refresh. Kalau nggak ke-refresh itu dia nggak bakal muncul alert errornya. Ini ada ya. Sama di edit. Ini juga bisa edit. Sama di sini juga delete juga masih sama yang kayak tadi hapus buku. Jadi kayak gagal menghapus kategori coba lagi. Itu harus di refresh. Nah kan, sama di sini tuh ada user itu kayak nge-manage user. Kayak user yang habis register tuh gimana? Tadi udah jelasin juga kan ya. Nah, di sini tuh juga ada fitur yang namanya ban. Kayak buat nge-banned user gitu. Kayak misal kita nge-ban si Hawk tuh user berhasil di-banned. Jadi kenapa kita bikin fitur band ini sebenarnya karena di WPT ini kan ada fitur komen ya untuk user setelah dia mengembalikan buku dia bisa ngasih komen. Nah komen kita itu sebenarnya bisa di report sama orang lain, bisa dilaporin ke admin. Nah jadinya kalau misalkan nanti ada user yang terus-terusan ngelaporin satu user yang lainnya dengan alasan mungkin komennya menjelekkan atau dan lain sebagainya, di situ kelihatan nanti user yang dilaporkan itu siapa dan yang melaporkannya siapa. Jadi kita bisa langsung ban si user tersebut. Benar. Nah, di sini juga kita ada fitur kayak unban kayak semisal admin yang lagi ngantuk atau salah ban user gitu kan. Kita bisa unban. Ban petugas gitu, jadi nggak bisa login. Benar. Di sini juga ada misal kayak si user tuh minta edit gitu kan, bisa diedit di sini. Jadi kayak gimana ya? Ngebuat kayak misal user tuh kan kadang kan pengen pengen ngubah PW tapi dia lupa PW. Jadi kayak otomatis diubah dari sini. Fungsinya sebenarnya buat itu aja sih. Sama review report. Review report itu review yang tadi yang komen buat misal user ngelaporin ada komen yang nggak pantas itu di sini muncul nanti. Oke, di sini tuh ada yang namanya tuh patch laporan tuh generate laporan kayak admin butuh PDF buat misal di print buat dokumentasi yang real gitu. Itu bisa di generate. Kita klik. Ini rada lama sih emang. Selesai ya. Bukan dulu ya tadi PDF-nya, hasil printannya. Oh ya, PDF ya. Sebentar. Ini PDF-nya. Nah, tadi itu Tama ngeprint data peminjaman ya, sementara untuk sekarang tuh belum ada data peminjaman apa-apa Ya, sebenarnya, makanya jadi kosong kosong di aja. sini. Kita langsung ke halaman petugas aja deh. Petugas dulu baru itu. Di sini tuh kita website tuh ada 3 role ya. Jadi kayak ada petugas, admin, sama sama user. Kita login. Nah, di sini tuh sebenarnya patch-nya sama kayak admin, nge-manage juga. Cuman dia lebih ke manage peminjaman buku. Nah, si petugas
Ini tuh lebih ke validasi peminjaman sama pengembalian aja sih. Benar. Udah itu doang. Jadi kayak ya kurang lebih sama lah ya. Peminjaman, validasi peminjaman, siap diambil, simpan, siap diambil, validasi, kayak bukannya baik, kayak lebih ke validasi aja sih dia kerjanya. Kayak udah nggak ada. Di sini tuh kayak ada denda, ya buat tinggal manage aja sih data-datanya. Sama kita langsung masuk ke user. Nah, di sini tuh user, tampilan user. Jadi kayak misal buku, dia pengen ngeliat buku. Nah, ini ada nih ulasannya nih yang tadi laporkan tuh otomatis masuk ke admin. Kayak gini aja sih. Kayak misalnya dia pengen pinjam buku ini, yang peminjaman. Otomatis dia pending. Ini riwayat. Nah, riwayat dia kayak riwayat-riwayat tentang buku yang dia pernah pinjam, yang lagi dipinjam sama dia, yang udah dikembaliin sama dia kayak denda-denda di gini. Itu juga ada denda juga, dimana kalau telat itu dendanya per hari dia dapat Hmm, dendanya 5.000. Kalau misalkan bukunya itu dia mengembalikan dalam kondisinya rusak, itu dia kena denda 25.000. Sementara kalau hilang bukunya itu dia kena dendanya sekitar 50.000 lah gitu. Coba dijelasin dulu Pik, kayak Apa? denda-dendanya itu kayak bulatannya kayak gimana? Kayak ini kan tiba-tiba kayak udah 70.000 gitu kan. Hmm. Jadi perhitungan denda itu sebenarnya dikalkulasi sih. Jadi kalau misalkan si user ini minjem buku terus dia ngembaliin itu telat, telatnya itu berapa hari, nanti per hari itu dihitung 5.000. Sama si user ini ngembaliin bukunya itu dalam kondisinya gimana. Kalau dia ngembaliin kondisinya rusak, kena dendanya berarti 25.000 dikali berapa hari dia telat ngembaliinnya tuh. Jadi kalau misalkan di sini tuh kan ada denda yang 55.000. The Alchemist dia telatnya itu 6 hari, berarti dendanya itu 30.000. Sama dia ngembalinnya dalam kondisinya itu rusak, jadi ya dendanya 30.000 ditambah 25.000, hasilnya 55.000, seperti itu. Kayak gitu. Kalkulasinya aman guys, nggak asal naruh kayak denda tiba-tiba kayak 70.000. Itu semua ada data. Itu udah terstruktur lah datanya. Nggak asal denda. Di sini favorit, koleksi buku favorit. Nah, ini misalnya kan ada button nih lo favorit. Kayak psikolog of money. Tambahkan tuh. Nanti di sini otomatis ada muncul bukunya sama ulasan. Ini kayak ulasan dia sih sebenarnya kayak ya dia ngulas apa di buku itu. Jadi kayak ketata saya langsung. Di riwayat Oh, di riwayat ya? ya, di riwayat di buku yang udah dikembaliin Hmm. itu tuh. Nah, di sini. Gokil. Nah, tuh ada guys. Kayak mana lagi nih berulasan. Sedih banget. Sedih banget. Hmm, tuh sedih banget.
Sama oh ya tadi kan kita kan minjem buku ini ya Pik ya. Hmm. Minjem buku ini kita pengen tes aja sih sebenarnya. Kayak kita langsung aja ke petugas. Nah, di sini ada alert nih. Nah, yang tadi nih kita kan minjem buku kan tadi kan main search of meaning. Nah, kita validasi aja guys langsung. Tes. Siap diambil, simpan. Kita login lagi ke user purpose. User juga sebenarnya masuk notifnya dia. Hmm, Notif dari si user tuh masuk, cuma entah kenapa komponennya itu nggak mau nggak mau inin API-nya gitu. Jadi sebenarnya API itu udah masuk gitu. Kalau misalkan kita pakai kalau misalkan kita tes di Postman, si API notif ke user tuh sebenarnya masuk. Coba dibuka Tam, notif user. Tuh, ada guys. Notifnya ada. tuh ada. Cuman Cuma nggak ada merah-merahnya aja. nggak ada merah-merahnya aja. Ya, mungkin itu Jadi kesalahan di FL lah ya logikanya ya ya kayak ya gitulah pengkondisiannya kurang tepat. juga bisa dari penganimasian dari si tanda belnya itu juga sih sebenarnya. Benar. Ke riwayat. Ya, Nah, ini kayak ambil buku, ambil kayak buku. dia udah diambil apa belum gitu. Ambil aja. Buku diambil, berhasil diambil. Satu sekarang dipinjam. Pinjam Nah, di guys. sini adalah hal yang unik. Jadi, kalau misalkan dia melakukan peminjaman, statusnya itu kan pending ya. Dan si petugas itu harus validasi dulu. Nah, selama di validasi itu, sampai si user yang ngambil buku, tanggal pinjam sama jatuh temponya tuh belum ada. Jadi Jadi tanggal kayak belum pinjamnya itu input adalah gitu. tanggal dia ngambil buku, dan jatuh temponya itu otomatis akan langsung lompat seminggu ke depannya. Hmm. Seperti itu guys. Dan tanggal kembali pun juga sama. Ketika dia mengembalikan buku, nggak langsung ada, tapi harus di validasi dulu sama si petugasnya. Betul. Itu. Sebenarnya masih ada beberapa bug sih guys, kayak kayak gitu yang tadi kita sebutin kayak alert, terus sama ini pinjam jatuh tempo, sama udah sih itu doang. Oh, coba ini komen user di report Oh, oke oke. di admin di katalog Kita buku. lihat nih. Report dulu dong di user. Oh iya, wait. Ini kan ada detailnya ya. Ya, detail buku. Detail buku, kita pengen lihat detail buku ini nih. Kayak si Charlie baca ini sambil nangis, sedih tapi indah. Ini kayak lebay banget nggak sih menurut kita? Terus kita kayak laporin, kayak lebay gitu. Nah, tuh udah ada. Kita close. Langsung aja kita ke admin guys. Admin 1, 2, 3. Dan si admin ini nanti akan punya opsi ya. Jadi dia tuh mau menghapus komennya itu atau Hmm. cuma mau menghapus di tampilannya aja. Dan di admin juga dia dapat notif sih kalau misalkan user itu melaporkan sesuatu. Coba dibuat kan. Lagi bengong tiba-tiba dapat notif dari siapa nih? Kirain dari gebetan, ternyata dari user. Asik. Review report dia Kita akan review report. Nah, masuk bukunya apa, terus alasannya apa, pelapornya siapa, dan review rate pun juga kelihatan ya. Dan kalau reviewnya dia misalkan kayak alasannya lebay ya kayak alasannya pun menurut dia masuk. nggak masuk akal gitu. Nah, itu adalah hapus laporan. Nah, hapus Hapus laporan ini laporan. nanti di bukunya pun, di ulasannya pun juga akan hilang guys komennya. Ini Ya, coba kayak hapusan. kayak
hapus, berhasil. Cek lagi di user. Kita cek lagi di user. Tadi bukunya yang Ini, mining nggak sih? Yang mining. yang ini nggak? Iya, yang mining. Yang G. Carroll, cari yang G. Carroll. Nah, nggak ada deh. Cuma ada komen yang lain tuh kan, benar-benar bikin nangis dan termotivasi. Terima kasih penulis. Jadi Sebenarnya memang tadi harus yang gue report sih di sini sih, Pik, jujur. Ya, cuman karena mungkin jadi nggak jelas kita ulang aja lagi. Oh iya. Nah, kita di Means of Search for Meaning. Kayak baca ini pas SMA sampai sekarang masih inget banget ceritanya. Kayak, ih kok lu lebay banget sih bobo SMA. Kayak apa sih gitu. Kita laporin, berhasil. Kita log out. Admin, hapus. Ini mohon maaf ya Ibu kalau kita bolak-balik halaman mulu karena memang kita bikinnya single page. Benar. Jadi kayaknya langsung dapat notif, report. Nah, tuh. Ini kayak apa sih gitu kayak menurut dia kayak komennya nggak masuk akal nih. Apa sih doang lu report nggak jelas gitu. Kiri, yang kiri dong. Yang kiri. Kayak hapus aja langsung. Nah, satu, dua, tiga. Selanjutnya tadi fitur nge-report komen orang lain ya. Oke, jadi di sini kita bakal coba report di buku perahu kertas nih. Kita bakal coba report yang ini ya dari Tom Bennett. Buku ini harus jadi bacaan wajib sekolah. Salah. Sekolah baca buku pendidikan. Ini maaf ya Ibu kalau nggak kelihatan, saya juga nggak tahu kenapa. Di saya teksnya Dari abu-abu. Telvin dia, Bu. Atau saya Bu, nggak tahu kenapa. Kita coba kesini, kita refresh. Notif udah masuk ya Bu ya. Itu sudah masuk. Ini tadi saya komennya ini, tapi di sini harus di refresh dulu. Ya, lama Bu, maaf ya. Nah, jadi view reportnya masuk. Lalu kita pilih yang gambar ini. Hapus review yang dilaporkan. Hapus. Berhasil. Kita kembali ke user. Sini kita refresh. Dan kalau kita cek di sini ulasannya udah berkurang ya. Tadi 22 jadi 21. Kalau kita cek ke sini tidak ada. Sudah nggak ada ya Bu ulasannya. Berarti fiturnya berjalan dengan sempurna. Oke, ini mungkin jadi tahap page terakhir yang bakal kita review ya. Itu halaman profile. Sebenarnya simple sih kayak profile pada umumnya lah ya. Kayak di sini tuh username, nama lengkap dia, email dia tuh bisa kita ganti kayak ganti password juga bisa di sini. Misal user jadi tes user. Hai, aku user. Oke, tinggal ini jadi kayak user simpan ya sampai keganti. Di sini tuh juga ada widget total peminjaman buku dia, koleksi dia berapa, ulasan yang diberikan tuh berapa, total denda dia. Itu kayak ini juga bisa ganti password.
Jadi kayak ini kalau kita ketik password asal nih, nih tuh gak bakal bisa terjadi kesalahan, password masalah. Jadi kayak kita harus masukin password yang benar-benar password dia. Ini kita buka kayak full password. Sini copy Google password. Ya, otomatis bisa. Sama aku paling pengen ngetes juga di sini user purpose sama coba kita masukin PW lama dia. User 123. Email atau password salah. Karena apa? Karena udah diubah. Emailnya juga Tam. Emailnya juga tadi hai. Hai apa sih? Lupa, Hi sabar strip. ya. Hi Oh, strip. hai strip. Aku Aku underscore user. score user. Nah, masuk guys. Nah, oke. Udah sih itu aja. Kita back to the Discord. Kita Ya, close dulu on streamnya. cam dulu semuanya guys, tolong. On cam dulu guys. Ya, on cam guys. Oke, Ibu, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf kalau ada kesalahan, kekurangan, bug, dan lain sebagainya. Terima kasih. Kami dari kelompok Nasi Huy mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penjaruy. Sore. Yeay.